Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-24A dari 30 topik. Upaya hukum luar biasa, grasi, amnesti, abolisi. 1. Disediakan di Global Tutorial. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Upaya hukum biasa yaitu berupa pengajuan banding ke pengadilan tinggi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung adalah upaya yang ditempuh terdakwa ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, manakala upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi. Upaya hukum luar biasa terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali, PK. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Upaya yang dapat dilakukan terdakwa ada juga yang diatur di luar KUHP antara lain grasi, amnesti, dan abolisi. Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 14 yang berbunyi, 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi, amnesti, dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif. Grasi, amnesti, dan abolisi juga dapat dimasukkan sebagai dasar penghapus penuntutan maupun dasar penghapus pemidanaan. Amnesti dapat diartikan dengan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Sedangkan abolisi dapat diartikan sebagai hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk memerintahkan kepada penuntut umum agar menghentikan tindakan penuntutan kepada seseorang. Hak untuk memberikan suatu pengampunan terhadap suatu hukuman yang telah dijatuhkan dengan suatu putusan pengadilan merupakan bagian dari salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara. Pengertian grasi. Istilah grasi berasal dari bahasa Latin yaitu gratia yang berarti pengampunan. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Di Belgia grasi dikenal dengan istilah genat. JCT Simorangkir memberikan pendapat bahwa grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat atau bentuk hukuman itu. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, memberikan definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Satocit Kertanegara memberikan pendapat bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman. Utre menyatakan bahwa grasi termasuk ke dalam alasan gugurnya melaksanakan hukuman di luar KUHP. Grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman. Adami Chazawi menjelaskan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran wajib dijatuhi kepadanya pidana, hukuman. Menurut Bonjer, pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan melalui putusan hakim pada orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, pada saat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde, menjadi wajib untuk dijalankan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu apabila a. pada hari diucapkannya putusan itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut diterima baik oleh terpidana maupun oleh jaksa penuntut umum. b. Pada hari ke-8 setelah putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, jaksa penuntut umum dan terdakwa ketika putusan diucapkan tidak menyatakan sikap yang tegas terhadap putusan. c. Pada hari terdakwa menyatakan sikapnya menerima putusan dalam waktu 7 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sementara jaksa penuntut umum telah menyatakan sikap menerima pada saat putusan diucapkan, dan demikian juga sebaliknya. d. Pada hari terdakwa secara tegas menerima putusan, sementara jaksa penuntut umum secara tegas menerima, dalam waktu 7 hari sejak menerima pemberitahuan tentang putusan tingkat banding oleh kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus dalam tingkat pertama. Pada hari diberitahukannya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada terpidana, dalam hal perkara itu diperiksa dan diputus dalam tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung. Setelah keputusan telah memiliki keputusan hukum yang tetap maka negara memiliki hak untuk menjalankan hukuman. Hak negara untuk melaksanakan hukuman tersebut dapat gugur karena sebab-sebab tertentu.
KUHP menyebutkan bahwa gugurnya hak pelaksanaan hukuman itu dapat disebabkan karena matinya terhukum, Pasal 83 KUHP, dan karena kadaluarsa, Pasal 84 KUHP. Pasal 83 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Dasar peniadaan pelaksanaan pidana akibat kematian yaitu karena sifat pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus menanggung sendiri akibat hukum dari tindak pidana yang diperbuatnya berupa pidana, nestapa, hukuman, sebagai suatu bentuk dari pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman itu meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukuman, maka hak untuk melaksanakan hukuman kepadanya secara praktis tidak dapat dijalankan lagi, kecuali dalam hal hukuman denda. Meskipun orang yang dikenakan hukuman denda meninggal dunia, ini tidak perlu menyebabkan hapusnya hak untuk melaksanakan hukuman denda itu karena denda dapat dilaksanakan terhadap harta benda dari orang yang meninggal tersebut. Pasal 84 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluarsa. Kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dapat menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu. Hal ini dilatar belakangi agar tercapainya kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara karena apabila pidana yang telah dijatuhkan oleh negara dalam waktu sekian lama tidak juga dilaksanakan dapat menderitakan terpidana sehingga pada waktu tertentu haruslah diakhiri. Di luar KUHP, sebab gugurnya hak pelaksanaan hukuman yaitu karena memperoleh grasi dari kepala negara. Dapat disimpulkan bahwa grasi tidak menghilangkan unsur kesalahan yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dihilangkan atau dikurangi atau diubah jenis hukumannya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Grasi merupakan hak prerogatif dari presiden yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya. Jika suatu kasus telah diputus oleh pengadilan negeri kemudian diajukan upaya hukum banding sehingga kasus tersebut diputus oleh pengadilan tinggi, dan diajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde, maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum peninjauan kembali. Apabila terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum, biasa dan luar biasa, yaitu dengan mengajukan grasi kepada presiden. Menurut Jimli Ashidik, grasi merupakan kewenangan presiden yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan. Alasan dasar pemberian grasi. Grasi merupakan wewenang yang dimiliki presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hak prerogatif. Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 memberi hak kepada presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria pemberiannya sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh presiden untuk mendapatkan pengampunan dan, atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan,
perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menurut Utrecht, ada 4 alasan pemberian gerasi, yaitu sebagai berikut. A. Kepentingan keluarga dari terpidana. B. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat. C. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. D. Terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. Menurut J.S. Sahetapi, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan gerasi sebagai berikut. A. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan. B. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja hilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa. C. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa, misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan reformasi, maka kebutuhan gerasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus abolisi dan amnesti. D. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, misalnya sehabis revolusi atau peperangan. Menurut Satocit Kartanegara, alasan-alasan pemberian gerasi antara lain, A. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil. Misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah. B. Demi untuk kepentingan negara. Misalnya dalam peristiwa Tan Malaka, terhadap para tertuduh telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta, atas tuduhan dan terbukti hendak menggulingkan pemerintah RI. Kemudian, kepada para terhukum diberi gerasi, dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita-cita hukum untuk membela negara. Menurut Pompe, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan gerasi seperti berikut. A. Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan. B. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. C. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan oleh Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari keputusan mengenai gerasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjuk kepada hal tersebut. D. Pemberian gerasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan. E. Pemberian gerasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Pompe gerasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila gerasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis. Dalam pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang gerasi, menyebutkan bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan gerasi. Namun, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang bagaimana yang harus diberikan oleh Mahkamah Agung. Yang pasti pertimbangan yang diberikan adalah pertimbangan dari segi hukum. Presiden dalam memberikan keputusan pengabulan atau penolakan permohonan gerasi tidak terikat pada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung. Bentuk-bentuk gerasi. Gerasi dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden apabila putusan pengadilan yang memidana seseorang tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah A. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. B. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Atau C. Putusan kasasi. Bentuk-bentuk gerasi, pengampunan, yang diberikan Presiden yaitu berupa A. Peringanan atau perubahan jenis pidana seperti dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan sebagainya. Salah satu bentuk pengampunan, gerasi, yang diberikan Presiden adalah peringanan yang berupa perubahan jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima oleh terpidana dapat diubah jenis pidananya dengan pidana yang termasuk di dalam pasal 10 KUHP. B. Pengurangan jumlah pidana.
Salah satu bentuk pidana ini tidak sama dengan remisi karena pengurangan jumlah pidana dalam gerasi hanya berupa jumlah pidana awal yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi jumlahnya. Misalnya, awalnya terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun dan setelah mendapat gerasi yang berupa pengurangan hukuman pidana penjara selama 2 tahun sehingga pidana yang dijalani terpidana berkurang menjadi penjara selama 4 tahun. Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan hukuman masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia berkelakuan baik di dalam lembaga permasyarakatan dan diberikan setiap hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan hukuman gerasi diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. C. Penghapusan pelaksanaan pidana. Bentuk gerasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan pidana. Pidana yang awalnya diputuskan atas seorang terpidana dapat dihapuskan apabila gerasinya dikabulkan. Contohnya pidana penjara selama 4 tahun dapat ditiadakan, dihapuskan karena terpidana mendapat gerasi. Demikianlah materi topik ke-24A tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.